Halo semuanya masyarakat Indonesia, selamat datang di Coherent Channel. Hal mengejutkan terjadi dalam beberapa hari ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan SoftBank batal melakukan investasi dalam pembangunan ibu kota negara baru di Penajam, Kalimantan Timur. Penyebab SoftBank mundur sebagai investor proyek ibu kota baru lantaran faktor tingkat pengembalian investasi atau return on investment tidak sesuai dengan resiko yang akan ditanggung. Pemerintah Jokowi intens menawarkan investasi proyek ibu kota negara atau IKN kepada Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, pasca batalnya investasi SoftBank Group dari Jepang. Upaya mendekati Uni Emirat Arab dan Arab Saudi sampai sekarang belum menemukan titik terang. Menteri Luhut Binsar Panjaitan mengirim tim ke Arab Saudi untuk menindaklanjuti perjanjian investasi di IKN Nusantara dengan putra mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz. Harapannya, pembicaraan mengenai komitmen investasi Arab Saudi di IKN Nusantara tersebut akan menemui titik terang sebelum Ramadan mendatang. Pemerintah dari dulu sudah menargetkan pembangunan ibu kota dari investor karena tidak menggunakan APBN atau dari uang rakyat Indonesia. Tetapi sampai saat ini pemerintah belum mencapai perjanjian kerjasama dengan pihak manapun dalam pembangunan ibu kota baru. Baru-baru ini Kepala Otoritas Ibu Kota Negara atau IKN, Bambang Susantono mengatakan pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat melalui crowdfunding atau urunan dana. Keikutsertaan masyarakat dianggap membuat tata kelola pembangunan ibu kota supaya baik dan terlaksana dengan cepat sebelum pemerintahan Jokowi selesai masa jabatan. Agar masyarakat mau mendanai pembangunan IKN, kata dia, peran anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN cukup penting sebagai jangkar yang menciptakan kepercayaan bagi calon investor. Bambang menilai keikutsertaan masyarakat dapat membuat tata kelola pembangunan IKN lebih cepat dan investasi dari luar meningkat. Bambang mengatakan pada 3 tahun ke depan, proyek pembangunan IKN mendapatkan kepercayaan pasar. Nantinya, pemodal atau swasta akan masuk dengan jumlah investasi yang besar. Menurut Bambang, jika kredibilitas organisasi otoritas IKN sudah terjaga, investor pasti melirik dan tertarik masuk menanamkan modal. Apalagi berdasarkan pengalamannya pada Asian Development Bank atau ADB, lembaga multilateral masuk jika ada jaminan kualitas investasi dan pengembalian yang cepat. Mereka tidak akan masuk kalau ketidakjelasan pembangunan IKN. Jadi biasanya memberikan kenyamanan bagi investor untuk masuk. Walau masuknya sedikit, itu berdampak positif karena menciptakan kepercayaan. Bambang berharap dalam 2-3 tahun ini, pembangunan IKN sudah selesai dengan menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan urunan masyarakat Indonesia.